Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasy-syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Insyaallah pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir di dalam ngaji kitab Idhahul Mubham ini. Summa qala, kemudian berkata siapa nazim, hada tamamul gharadil maqsudi min ummahatil mantiqil mahmudi qad intaha bihamdi rabbil falaki maruntuhu min fanni ilmil mantiqi. Hada, adapun ini khatimah penutup, tamamul waradil maksudi, ialah sempurnanya tujuan yang dimaksud, yang diinginkan, min ummahatil mantikil mahmudi, dari kaedah-kaedah ilmul mantik al mahmudi yang terpuji. Qadintaha, sungguh telah selesai, bihamdi rabbil falaki, dengan memuji Tuhan subuh. Al falak ini artinya waktu subuh. Apa yang selesai? Apa sesuatu, rumtuhu, yang menginginkan aku, terhadap min fanni ilmin mantiki, dari fan atau disiplin ilmu mantik. Nazamahu, menazamkan, terhadap maruntuhu, al-abdu, siapa hamba, az-zalilu, yang hina, al-muftakiru, yang sangat butuh, li rahmatil maula, terhadap rahmat Tuhan, al-azimi, yang agung, al-muqtadiru, yang sangat maha kuasa. Al-Akhdari Abidur Rahmani, yaitu Syekh Al-Akhdari. Akhdar ini nisbah kepada Akhdar Al-Akhdari ini. Al-Akhdari yaitu Syekh Al-Akhdari Abidur Rahmani, yang menyembah Tuhan yang Maha Rahman. Al-Murtaji, yang mengharapkan, min Rabbihi, dari Tuhannya, Al-Akhdari atau Al-Abdul Dzalil. Al-Mannani, yang Al-Mannan ini bisa bermakna dua ya. Pertama, zat yang sangat memberikan nikmat, artinya yang banyak memberikan nikmat. Al-Mannan ini yaitu zat atau Tuhan yang banyak memberikan nikmat, atau Al-Mannan ini adalah zat yang banyak menyebut-nyebut nikmat. Nih, tapi syarih ya, nanti yaitu Syekh Ad-Damanhuri memilih makna yang kedua, yaitu ti'dadun ni'am, menyebut-nyebut atau menghitung-hitung nikmat. Min rabbihi, dari Tuhannya Al-Abdul Dzalil atau Al-Akhdari, Syekh Al-Akhdari. Al-Mannani, yang banyak menyebut-nyebut nikmat. Maghfiratan, mengharapkan apa? Maghfiratan, terhadap ampunan. Tuhitu, yang meliputi atau menutupi apa maghfirah, bidzunubi, dengan dosa. Tuhitu, yang meliputi atau yang menutupi apa maghfirah, bidzunubi, dengan dosa. Wa takshifu, dan menyingkap apa maghfirah, al-ghita, terhadap penutup, anil qulubi, dari hati. Wa ayyusibana,
dan memberikan balasan siapa Rabbi, ya, Rabbihi al-Mannan, nah kepada kita di jannatil ula dengan surga yang tinggi, fa innahu maka sesungguhnya Rabbihi al-Mannan akramu man tafaddala ialah paling dermawannya orang atau zat, ya, tafaddala yang memberikan anugerah siapa man, akramu man paling dermawannya zat tafaddala yang memberikan anugerah nikmat siapa man. Aku lu berkata aku, ini perkataan dari syarih yaitu Syekh Khataman Huri. Al ummahatu adapun kata ummahat jam'u ummin ialah jamak dari lafaz mufrad ummin. Wa ummu kulli syai asluhu. Dan adapun ummu kulli syai, ummin ini induk ya. Artinya itu adalah induk atau ibu ya. Tapi biasanya ini induk. Wa ummu kulli syai'in dan adapun induk segala sesuatu asluhu ialah asalnya syai'. Wa taqaddama dan telah lalu muradifatul asli apa sinonimnya lafaz al asal lil qaidati terhadap kaidah. Jadi al aslu itu sama dengan kaidah, sinonim dengan kaidah. Wal mahmudu, wal mahmudu dan adapun yang dimaksud dengan al mahmud al khalisuh ialah yang bersih min kalamil falasifati dari perkataan para filosof, wal aqaidil munabidati lisyariati dan akidah-akidah atau paham-paham al munabidati yang bertentangan lisyariati terhadap syariat. Wal falaku dan adapun al falak as-subuh ialah subuh, waktu subuh. Wa nadhamahu, kata wa nadhamahu ini minan nazmi ialah dari kata nadham. Huwa adapun nazam al-kalam ialah perkataan al-muqaffa al-mawzunu qasdan. Al-muqaffa ialah yang disusun dalam bentuk qafiyah, al-mawzunu yang berwazan, qasdan secara sengaja. Jadi yang dinamakan nazam itu adalah perkataan yang disusun dalam bentuk qafiyah dan wazan dengan sengaja. Dan ini biasanya dikenal dengan ilmu arud. Wahadan nazmu dan adapun nazam ini min bahri rajazi ialah dari bahar rajaz. Wa ajza'uhu dan adapun bagian-bagian bahar rajaz mustafilun ialah mustafilun sitta marratin sebanyak 6 kali. Jadi mustafilun 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 ini sebanyak 6 kali bahar rajaz. Wal abdu dan adapun al abdu al muttasifuh ialah yang memiliki sifat bil ubudiyati dengan ubudiyah dengan kehambaan. Wahiyah dan adapun ubudiyah ghayatut tadzalluli ialah puncak menghinakan wal khudu'i dan tunduk ya. Tadzallul ialah puncak. Tadzallul ini kita artikan bukan menghinakan ya, tapi walaupun artinya hina, tulun itu hina. Wahia dan adapun ubudiyah ghayatut tadzalluli ialah puncak ketundukan wal khudu'i dan tunduk. Walaisa dan tidak ada lil abdi ialah bagi hamba wasfun apa sifat asyrafu yang lebih mulia minha dari ubudiyah. Jadi tidak ada sifat bagi seseorang itu yang lebih mulia daripada sifat ubudiyah. Karena memang manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga status kehambaan ini merupakan status yang paling mulia di antara status-status yang lain. Walihada dan karena ini, karena laisa lil abdi wasfun asyafu minha, uddima didahulukan mausufuha apa mausufnya yang disifati ubudiyah. Yang disifati dengan ubudiyah itu apa? Ya, itu al-abdu. Ala ghairihi atas selainnya mausufiha.
Al-abdu didahulukan daripada az-zalil ya di dalam nazam ini dan didahulukan dengan al-muftakir. Nazamahul abduz zalilul muftakir. Jadi sifat abdu ini didahulukan daripada sifat-sifat yang lain karena sifat sebagai kehambaan ini paling mulia di antara sifat-sifat yang lain itu. Wa rahmatullahi dan adapun rahmat Allah ihsanuhu ialah perbuatan baiknya Allah au iradatu ihsanihi atau kehendak berbuat baiknya Allah. Fahiyya maka adapun rahmah min sifatil af'ali ialah termasuk bagian dari sifat-sifat fi'il, sifat-sifat yang perbuatan alal awwali mengikuti makna yang pertama yaitu ihsan. Wa min sifatil ma'ani dan bagian dari sifat-sifat ma'ani alasani mengikuti makna yang kedua yaitu iradatu ihsan. Jadi kalau rahmat itu bermakna ihsan maka dia termasuk sifatul af'al. Cuman kalau rahmat itu bermakna iradatul ihsan maka rahmat itu termasuk sifatul ma'ani. Ini lebih detailnya dibahas di dalam ilmu kalam. Apa yang dimaksud dengan sifatul af'al atau sifatul ma'ani. Wal murtaji dan adapun lafaz al murtaji al muammilu ialah al muammil yang mengharap. Wal mannanu dan adapun lafaz al mannan fa'alun minal manni ialah mengikuti wazan fa'al minal manni dari masdar al manni. Wa huwa dan adapun al manni ti'dadun ni'ami ialah menyebut-nyebut nikmat atau menghitung-hitung nikmat. Wahwa dan adapun al-manni mahmudun ialah dipuji atau terpuji minallahi dari Allah mazmumun tercela minal khalqi dari makhluk. Jadi menyebut-nyebut kenikmatan yang telah diberikan itu kalau itu datangnya dari Allah maka itu termasuk mahmud, perbuatan terpuji. Cuman kalau itu datangnya dari makhluk ya, dari manusia, misalnya manusia menyebut-nyebut atau menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan kepada orang lain. Maka ini perbuatan mazmum, perbuatan tercela. Wal maghfiratu dan adapun maghfirah as-satru ialah menutupi. Wa makna ihatatiha bizzunubi dan adapun pengertian meliputinya maghfirah bizzunubi dengan dosa. Satru jami'iha ialah menutupi seluruh zunub. Menutupi seluruh zunub, seluruh dosa. Jadi maghfirah itu maknanya adalah menutupi. Wa kashful ghita'i dan adapun menyingkap ghita' penutup anil qulubi dari hati ibaratun ialah sebentuk ungkapan anzawalir roni dari hilangnya ron. Ron ini adalah titik hitam, ya, titik hitam yang menempel di dalam hati ketika seorang itu berbuat dosa. Setiap kali orang itu berbuat dosa, maka ada satu titik hitam di hatinya. Ibaratun ialah ungkapan anzawalirani dari hilangnya titik hitam, anha dari kulub. Wasawabu dan adapun sawab yang dimaksud dengan sawab jazaul amali ialah balasan perbuatan. Wal amalu dan adapun perbuatan li ajli sawabi karena mengharap pahala ghairu mazmumin ialah tidak tercela. Wa in kana al amalu meskipun ada al amalu apa perbuatan li dzatillahi karena zat Allah Subhanahu wa taala takziman karena mengagungkan lahu terhadap Allah akmala ialah lebih sempurna minhu dari ajlis sawab. Jadi seseorang melakukan perbuatan baik karena mengharap pahala dari Allah itu tidak tercela. Meskipun yang lebih utama seseorang itu berbuat baik, berbuat ibadah atau yang lainnya karena murni untuk mengagungkan Allah. Karena zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling sempurna. Wa qauluhu dan adapun perkataan nazim fa innahu akramu ila akhiri illatun ialah illat alasan
liqaulihi terhadap perkataan nazim al-murtaji. Kenapa nazim ini mengharapkan dari Allah ya maufiratan terhadap maufirah? Nazim mengharapkan maufirah di Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu yaitu karena Allah itu zat yang maha pemurah. Akromu ini pemurah ya, atau paling dermawan, ya, pemurah. Ilahuna sampai sini ai innama sesungguhnya amal tu mengharapkan aku minhu dari Allah hadhil umur terhadap perkara ini li'annahu karena sesungguhnya siapa Allah akramuman ialah paling pemurahnya zat tafaddala yang memberikan nikmat yang memberikan anugerah siapa man biha dengan hadhil umur wa af'alut tafdhili dan adapun sirat af'alut tafdhil yaitu akramu laisa ialah tidak ada apa af'alut tafdhil ala babihi ialah atas kategori af'alut tafdhil secara lafaz memang akramu ini adalah sirat tafdhil ya bermakna lebih namun yang dimaksud di sini ya ini seharusnya tidak dimaknai sebagaimana af'alut tafdhil laisa ala babihi artinya ini di dalam masalah ini ya di dalam lafaz ini ketika dinisbahkan kepada Allah maka ini tidak memiliki makna lebih karena memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pemurah. Secara hakikat pemurah itu seharusnya dinisbahkan kepada Allah bukan kepada yang lain. Idil karomu karena adapun pemurah kemurahan pemurah ya hakikatan secara hakikat laisa ialah tidak ada apa al-karam illa lahu kecuali ialah bagi Allah Subhanahu wa taala wala yakhfa dan tidak samar ma apa sesuatu fi talabil maufirati di dalam mencari ampunan awalan pertama wa talabi thawabi dan mencari pahala yang kedua minat tahliyati dari tahliyah yaitu tahliyah ini adalah penyucian dari dosa wat tahliyati dan tahliyah yaitu menghiasi diri dengan hal yang baik. Ini disebut dengan tahliyah. Summa qala kemudian berkata siapa nazim wa kun akhi lil mubtadi musamiha wa kun li islahil fasadi nasiha wa kun dan hendaklah kamu akhi wahai saudaraku lil mubtadi terhadap pemula musamihan ialah yang memaafkan atau yang berlapang dada wakun dan hendaklah kamu li islahil fasadi untuk memperbaiki kesalahan nasihan ialah yang memberi nasihat nasihat ini artinya mengharapkan kebaikan bukan untuk mencela dan sebagainya wa aslihil fasada bitta'ammuli dan memperbaikilah kamu al-fasada terhadap kesalahan bitta'ammuli dengan ta'ammul. Ta'ammul ini adalah berpikir dengan cermat atau merenung dengan cermat. Dipikir terlebih dahulu dengan cermat. Wa in badihatan dan apabila ada apa al-fasad ya atau sesuatu yang dianggap salah itu wa in badihatan ini menjadi khabar dari fiil dan isim yang dibuang. Ai wa in kanal islahu badihatan dan apabila ada apa islahu memperbaiki badihatan ialah sesuatu yang sangat jelas fala tubaddili maka jangan merubah kamu
maka jangan merubah kamu atau mengganti kamu. Artinya, kalau sesuatu yang perlu diperbaiki itu merupakan sesuatu yang sangat jelas diketahui banyak orang, ah, maka jangan dirubah karena itu mungkin pendapatnya musannif, yaitu Syekh Al-Akhdari. Karena ada beberapa pendapat dari Syekh Al-Akhdari di dalam kitabnya ini yang berbeda dengan pendapat ulama jumhur. Sehingga hal itu tidak perlu dirubah, tidak perlu diganti. Karena memang bukan beliau tidak tahu hal semacam itu, tapi melainkan beliau memiliki pendapat pribadi. Gila karena dikatakan kan muzayyifin, banyak orang yang menyalahkan sohiha terhadap sesuatu yang benar li ajli kauni fahmihi karena adanya pemahamannya muzayyif kobiha ialah jelek. Jadi kadang orang yang menyalahkan itu bukan yang disalahkan itu salah, melainkan karena dia belum paham. Wakul dan mengatakanlah kamu liman terhadap orang lam yantasif yang tidak bersikap adil siapa man limaksidi terhadap tujuanku. Katakan al-uzru adapun memaafkan hakun ialah hak. Al-uzru ini sebetulnya ya memberikan alasan ya, memberikan alasan atau memberikan maaf, berlapang dada. Ini yang disebut dengan al-uzru. Al-uzru adapun memaafkan hakun ialah hak, hak ya. Wajibun yang wajib lil muqtadi terhadap pemula. Walibani ihda wa ishrina sana dan ialah bagi anak yang berumur 21 tahun ma'ziratun adapun ma'zirah alasan atau pemaafan makbulatun yang diterima mustahsanah yang dianggap baik la siyama apalagi fi asyiril quruni di dalam abad 10 ya, di dalam abad yang ke-10 dzil jahli yang memiliki kebodohan wal fasadi dan kerusakan wal futuni dan fitnah. Aku lu berkata siapa aku, ini perkataan dari Syarih. Talabal musannifu memohon al musannifu siapa musannif yaitu Syekh Al-Akhdari muta'attifan sambil mencari simpati atau belas kasihan mimman dari orang nazara yang melihat siapa man fi kitabihi di dalam kitabnya musannif ayyusamihahu untuk memaafkan siapa man hu terhadap musannif min zalalin dari kekeliruan, dari kesalahan waqa'a yang terjadi apa zalal lahu terhadap musannif fihi di dalam kitab, fihi di dalam kitab. Wa ayyan saha dan memberikan nasihat siapa man fi islahihi di dalam memperbaiki zalal, fi islahihi di dalam memperbaiki zalal. Wa ayyata'ammala dan berfikir dengan cermat siapa man fi dzalika di dalam islahihi, di dalam islah tersebut. Wala ya'jal dan tidak terburu-buru siapa man. Wala ya'jala dan tidak terburu-buru siapa man. Li'annal ghaliba karena sesungguhnya apa yang sering terjadi atau yang biasanya, yang umumnya alal musta'jili iya ini li'annal ghaliba alal musta'jili karena sesungguhnya apa yang sering terjadi alal musta'jili atas orang yang terburu-buru adamul isabati ialah tidak tepat atau tidak benar wa tasifus sahihi likubhi fahmihi dan menyalahkan dan adapun menyalahkan sesuatu yang benar likubhi fahmihi ialah karena jeleknya pemahamannya man karena laukana andaikan ada fahmuhu apa pemahamannya man hasanan ialah baik lamas tak jala maka sungguh
tidak terburu-buru siapa man. Summa kemudian innal musannifah sesungguhnya siapa musannif amarah ialah memerintahkan siapa musannif ayyuqala untuk dikatakan ayyuqala un, untuk dikatakan liman terhadap orang lam yuhawil yang tidak mau mencoba menerima siapa as-sawaba terhadap kebenaran ay al-maksuda ay terhadap tujuan min kalamihi dari perkataan musannif dikatakan apa? Untuk dikatakan apa itu? Al-uzru hakun lil mubtadi muta'akkidun. Adapun pemberian maaf hakun ialah hak lil mubtadi terhadap pemula muta'akkidun yang pasti. Muta'akkidun yang pasti. Yang bagi seharusnya ayul tamasah dicari apa uzur lahu terhadap mubtadi. Artinya kalau memang orang tidak mau menerima kesalahan yang andaikan ada kesalahan di dalam kitab Sulam Al-Munawwarah ini dan orang itu tidak mau bersikap adil, ya, tidak memberikan kelapangan, tidak memberikan maaf, maka katakan kepada orang itu al-uzru haqqun lil mubtadi'i muta'akkidun yang bagi ayyul tamasalahu. Seharusnya diberikan alasan bahwasanya memang pemula itu masih belajar sehingga kalau salah itu biasa. Ini yang disebut dengan uzur. Fa innahu maka sesungguhnya siapa al-musannif ibnu ihda wa ishrina sanatan ialah anak yang berumur 21 tahun. Waman dan adapun siapa orang hadza ialah ini. Waman dan adapun siapa orang hadza yang ini. Maksudnya ihda wa ishrina sanah isinya ini. Sinuhu ialah umurnya man. Ma'ziratuhu adapun memaafkan man mustahsanun ialah dianggap baik qabuluha apa menerima ma'zirah khususon lebih-lebih wahwa dan adapun man fil qarnil asyiri ialah di dalam abad yang ke-10 al-mustamilu al-mustamili ya, al-mustamili yang mencakup ahluhu apa ahli atau ahli ini atau orang-orang ya orang-orangnya al-qarnul asyir alal jahli atas kebodohan wal fasadi dan kerusakan wal fitani dan fitnah wal qarnu dan adapun satu abad mi'atu sanatin ialah 100 tahun wakilah dan dikatakan ghairu dzalika apa selain mi'atu sanah kila ghairu dzalika selain mi'atu sanah. Fa'ingkulta maka apabila berkata kamu qauluhu adapun perkataan nazim wa kun li islahil fasadi lahir yuni ialah mencukupi apa qauluhu atau tidak butuh apa qauluhu angqaulihi dari perkataan nazim wa aslihil fasada. Nazim itu kan mengatakan wa kun li islahil fasadi nasihah. Nah, di bawahnya lagi Nazim mengatakan wa aslihil fasada bitta'ammul. Seharusnya kan Nazim cukup mengatakan wa kun li islahil fasadi nasihah. Tidak perlu kemudian menyebutkan nazam lagi yaitu wa aslihil fasada bitta'ammul. Fama maka ialah apa faidatu dzikrihi apa faidah menyebutkan qaulihi wa aslihil fasada setelah wakun islahil fasadi. Nah, ini. Jadi domir di hu ini kembali kepada wa aslihil fasada. Qaulihi wa aslihil fasada. Qultu berkata aku innahu sesungguhnya qaulihi innahu sesungguhnya apa qauluhu wa kun li islahil fasadi la yuni ialah tidak mencukupi apa qauluhu wa kun islahil fasadi kembali ke sini
anhu dari qaulihi wa aslihi fasada. Li'annal awwala karena sesungguhnya apa yang pertama amrun ialah perintah bi islahil fasadi untuk memperbaiki kesalahan. Wasani dan adapun yang kedua amrun ialah perintah bi islahi dengan memperbaiki al-fasad ma'at ta'ammuli beserta berpikir dengan cermat la ma'as surati bukan disertai dengan tergesa-gesa. Famufadul awwali maka yang dimaksud pertama ghairu mufadus sani ialah bukan yang dimaksud yang kedua. Ini adalah jawabannya. Summa qala kemudian berkata siapa Nazim? Wa kana dan ada fi awailil muharrami di dalam permulaan awal bulan Muharram ta'lifu hadzal rajazi apa mengarang menyusun bahar rajas ini al-munazzami yang disusun dalam bentuk nazam min sanatin dari tahun ihda wa arba'ina 41 min ba'di tis'atin minal mi'ina dari setelah 9 ya minal mi'ina dari 100 artinya 941 ya 41 Hijriyah. Summa salatu kemudian adapun salawat wassalamu dan keselamatan sarmada selamanya ala rasulillahi ialah atas utusan Allah khairiman sebaik-baik orang hada yang memberikan petunjuk siapa man wa alihi dan keluarga Rasulillah wa sahbihi dan para sahabat Rasulillah as-siqati yang terpercaya as-salikina yang berjalan mereka subulan najati terhadap jalan-jalan keselamatan. Ma qata'at syamsun nahari abruja selama menempuh syamsun nahari apa matahari siang abruja terhadap sekumpulan bintang-bintang wa tala al-badrul muniru dan terbit al-badru apa bulan purnama al-muniru yang bercahaya fidduja di dalam kegelapan. Aku lu berkata aku. Akhbara menginformasikan al-musannifu siapa musannif anna ta'lifa hadzal rajazi bahwa sesungguhnya penyusunan bahar rajas ini karena ialah ada apa taklif fi awali syahril muharrami ialah di awal bulan Muharram sanata ihda wa arba'ina wa tis'imi'atin minal hijratin nabawiyati tahun 941 Hijriyah. Ala sahibiha ialah atas pemilik hijratun nabawiyah afdalus salati adapun paling utamanya salawat wassalami dan salam. Wa taqaddama dan telah lalu makna salati apa makna salat, pengertian salat, wassalami dan salam. Wa taqaddama dan telah lalu makna salati apa pengertian salat. Wassalamu dan adapun salam al-amanu ialah aman, selamat minan naqaisi dari kekurangan. Dari naqais kekurangan ya. Wassarmadu dan adapun as-sarmad ad-daim ialah ad-daim selamanya. Wa taqaddama dan telah lalu makna salati apa pengertian wa taqaddama dan telah lalu makna al-ali apa pengertian al-ali was sahbi dan sahbi. Wa taqaddama dan telah lalu wajhu taqdimil ali apa sisi mendahulukan al-ali ala sahbi atas sahabat. Wa qauluhu dan adapun perkataan Nazim ma qata'at syamsun nahari ila akhiri al-maksudu ialah adapun yang dimaksudkan minhu dari qauluhu ma qata'at syamsun nahar at-ta'mimu ialah membuat rata, membuat umum fi jami'il awqati di dalam seluruh waktu kama fi qauli seperti di dalam perkataan Nazim fi ma taqaddama di dalam sesuatu atau di dalam nazam taqaddama yang telah lalu apa ma yaitu madamal hija ila akhirih wal abruj abruja jam'u burjin ialah jamak lafaz burjin
Wahwa dan adapun burjin ismun ialah nama di juz'in bagi satu bagian minisna asyara juz'an dari 12 bagian minal falakista mini dari bintang yang 8. Wahwa dan adapun buruj maksumun ialah dibagi salasina juz'an pada 30 bagian. Kullu juz'in adapun setiap masing-masing bagian yusamma ialah dinamakan apa kullu juz'in darajah terhadap darajah tingkatan. Wasyamsu dan adapun matahari taqta'u ialah menempuh apa asyamsu fi kulli yaumin di dalam setiap hari darajah satu tingkatan. Fataqta'u maka menempuh apa asyamsu al-falaka terhadap bintang fi salasimiatin di dalam 3 ya. Fi salasi miatin wa khamsatin wa sittina yauman 365 hari menempuh ya, menempuh satu bintang selama ya 365 hari. Wahia dan adapun salasumi'ah wa khamsatin wa sittina yauman iddatus sanati syamsiyati ialah bilangan tahun Masehi Syamsiyah. Wal badru dan adapun al badru ismun ialah nama lil qamari. Wal badru dan adapun al badru ismun ialah nama lil qamari bagi bulan. Lailata arba'ata asyara yauman pada malam 14 hari ya. Maksudnya tanggal 14. Yauman hari minasyahril arabi dari bulan Arabi, maksudnya bulan Hijriah. Waduja dan adapun atuja dam'u dujiatin ialah jamak dari lafaz dujiyah. Wahia dan adapun dujiyah al-zulmatu ialah kegelapan. Wahada dan adapun ini perkataan dari Syarih, akhiruma ialah akhir sesuatu aradna yang menginginkan kami kitabatahu untuk menulis ma. Wa nas'alu dan memohon kami man terhadap zat waffaqona yang telah memberikan pertolongan siapa man. Nah, terhadap kita lahu terhadap ma ayyan fa'a untuk memberikan manfaat siapa man bihi dengan ma. Innahu sesungguhnya man waffaqona ala kulli syai'in qadir atas segala sesuatu qadirun ialah maha kuasa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ngaji kitab Idhahul Mubham sudah selesai dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.